Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B1 R2 Manajemen yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ferry Ardiansyah, Mutiara Sani, dan Riyandi. Presentasi kali ini kami akan membahas materi tentang analisis jaringan kerja, mata kuliah riset operasi. Analisis jaringan kerja. Definisi analisa jaringan kerja ialah suatu sistem kontrol proyek dengan cara menguraikan pekerjaan menjadi komponen-komponen yang dinamakan kegiatan atau activity. Selanjutnya, kegiatan ini disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan proyek dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan ekonomis dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan jumlah tenaga kerja yang minimum. Analisis jaringan kerja merupakan suatu teknik manajemen yang bermanfaat dalam mendesain, merencanakan, dan menganalisis suatu sistem. Di samping itu, analisis jaringan kerja merupakan suatu teknik yang berguna dalam rancangan sistem karena teknik yang digunakan akan membantu para ahli analisis dalam mengetahui dan mengidentifikasi keterkaitan yang terdapat pada subsistem yang ada. Agar dalam menganalisis jaringan kerja tersebut dapat berjalan dengan baik dan terencana sehingga menghasilkan suatu teknik manajemen yang bermanfaat, memerlukan suatu prosedur yang baik untuk dapat melaksanakannya, yaitu dengan menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem digunakan sebagai pelaksanaan pandangan sistem. Teknik-teknik jaringan kerja. Salah satu prosedur yang telah dikembangkan berdasarkan jaringan kerja untuk mengatasi permasalahan pengelolaan suatu proyek adalah yang pertama, yaitu PERT. Teknik ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk semaksimal mungkin mengurangi adanya penundaan kegiatan, proyek, produksi, dan teknik, maupun rintangan dan perbedaan-perbedaan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan, dan mempercepat seleksinya proyek-proyek. Tujuan dari PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Yang kedua adalah CPM. CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Persamaan dan perbedaan PERT dan CPM. Persamaan PERT dan CPM yang pertama, sama-sama digunakan untuk menangani proyek-proyek. Yang kedua, sama-sama memerlukan prasyarat di dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, sama-sama melakukan pendataan waktu setiap operasi sehingga dapat menggunakan waktu semaksimum mungkin dan pembiayaan. Yang keempat, sama-sama membentuk lintasan dari kegiatan. Perbedaan PERT dan CPM yang pertama adalah PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan, sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Perbedaan yang kedua, pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, serta terlayak. Sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Perbedaan yang ketiga, pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan penyingkatan waktu, maka biaya proyek turut mengecil, sedangkan pada CPM menekankan tepat biaya. Perbedaan yang terakhir, dalam PERT anak panah menunjukkan tata urutan,
atau hubungan presidentil. Sedangkan pada CPM, tanda panah adalah kegiatan. Tujuan teknis analisis kerja. Yang pertama, untuk mengkoordinir semua unsur elemen proyek ke dalam suatu rencana utama master plan dengan menciptakan suatu model kerja untuk melengkapi proyek sehingga diperoleh data waktu terbaik untuk pelaksanaan kegiatan, pengurangan atau penekanan ongkos atau biaya, dan pengurangan resiko. Yang kedua, mempelajari alternatif-alternatif yang terdapat di dalam dan di luar proyek. Yang ketiga, untuk mendapatkan atau mengembangkan schedule yang optimum. Yang keempat, penggunaan sumber-sumber secara efektif dan efisien. Yang kelima, alat komunikasi antar pimpinan. Yang keenam, pengawasan pembangunan proyek. Dan yang terakhir, memudahkan revisi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Adapun manfaat analisis kerja adalah untuk melengkapi rancangan, untuk memperbaiki metode perencanaan dan pengawasan, memperbaiki komunikasi dan pengambilan keputusan, dan secara umum untuk mempertinggi efektivitas manajemen dalam menyelesaikan proyek. Untuk penghematan biaya, waktu dan mempertinggi daya guna efisiensi kerja, baik manusia maupun peralatan, serta menjamin ketepatan selesainya suatu proyek. Panduan dalam menggambar jaringan kerja yang pertama yaitu buatlah anak panah dengan garis penuh dari kiri ke kanan dan garis putus-putus untuk dummy. Yang kedua, keterangan kegiatan ditulis di atas anak panah, sedangkan kurun waktu di bawahnya. Yang ketiga, hindarkan sejauh mungkin garis menyilang. Yang keempat, peristiwa atau kegiatan dilukiskan sebagai lingkaran dengan nomor yang bersangkutan jika mungkin berada di dalamnya. Yang kelima, nomor peristiwa sebelah kanan lebih besar dari sebelah kiri. Setelah jaringan kerja dapat digambarkan, kemudian diestimasikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masing-masing aktivitas dan menganalisis seluruh diagram network untuk menentukan waktu terjadinya masing-masing event. Dalam mengestimasi dan menganalisis waktu ini, akan terdapat satu atau beberapa lintasan tertentu dari kegiatan-kegiatan pada jaringan kerja tersebut yang menentukan jangka waktu penyelesaian seluruh proyek. Lintasan ini disebut lintasan kritis atau jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur yang memiliki rangkaian komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian yang tercepat. Pada jalur ini, terletak kegiatan-kegiatan yang bila pelaksanaannya terlambat akan menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Selain lintasan kritis, terdapat lintasan-lintasan lain yang mempunyai jangka waktu yang lebih pendek daripada lintasan kritis. Dengan demikian, maka lintasan yang tidak kritis ini mempunyai jangka waktu untuk bisa terlambat, yang disebut float atau slack. Float atau slack memberikan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas pada sebuah jaringan kerja, dan ini dipakai pada waktu penggunaan network dalam praktek, atau digunakan pada waktu mengerjakan penentuan jumlah material, peralatan, dan tenaga kerja. Float terbagi menjadi dua jenis, yaitu total float atau slack dan free float atau slack. Total float atau slack, jumlah waktu di mana waktu penyelesaian suatu aktivitas dapat diundur tanpa mempengaruhi saat paling cepat dari penyelesaian proyek secara keseluruhan. Free float atau slack, jumlah waktu di mana penyelesaian suatu aktivitas dapat diukur tanpa mempengaruhi saat paling cepat dari dimulainya aktivitas yang lain, atau saat paling cepat terjadinya event lain pada network. Asumsi dan perhitungan. Asumsi yang digunakan dalam melakukan perhitungan adalah: yang pertama, proyek hanya memiliki satu initial event dan satu terminal event. Yang kedua, saat tercepat terjadinya initial event adalah hari ke-0. Yang ketiga, saat paling lambat terjadinya terminal event adalah
TL sama dengan TE untuk event ini. Adapun cara perhitungan yang harus dilakukan terdiri atas dua cara, yaitu perhitungan maju. Pada perhitungan ini, perhitungan bergerak dari initial event menuju ke terminal event. Tujuannya adalah untuk menghitung saat yang paling cepat terjadinya event dan saat paling cepat dimulainya serta diselesaikannya aktivitas-aktivitas. Perhitungan mundur. Pada perhitungan ini, perhitungan bergerak dari terminal event menuju ke initial event. Tujuannya adalah untuk menghitung saat paling lambat terjadinya event dan saat paling lambat dimulainya dan diselesaikannya aktivitas-aktivitas. Adapun cara perhitungannya adalah yang pertama, total float atau slack dihitung dengan cara mencari selisih antara saat paling lambat dimulainya aktivitas dengan saat paling cepat dimulainya aktivitas, atau dengan mencari selisih antara saat paling lambat diselesaikannya aktivitas dengan saat paling cepat diselesaikannya aktivitas. Yang kedua, free float atau slack. Aktivitas dihitung dengan cara mencari selisih antara saat tercepat terjadinya event di ujung aktivitas dengan saat tercepat diselesaikannya aktivitas tersebut. Kesimpulan, analisis jaringan kerja adalah merupakan suatu perpaduan pemikiran yang logis digambarkan dengan suatu jaringan yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan memungkinkan pengolahan secara analitis. Analisa jaringan kerja memungkinkan suatu perencanaan yang efektif dari suatu rangkaian yang mempunyai interaktivitas. Adapun manfaat analisis jaringan kerja, yaitu untuk melengkapi rancangan, untuk memperbaiki metode perencanaan dan pengawasan, memperbaiki komunikasi dan pengambilan keputusan, dan secara umum untuk mempertinggi efektivitas manajemen dalam menyelesaikan proyek, untuk penghematan biaya, untuk penghematan waktu, dan mempertinggi daya guna atau efisiensi kerja, baik manusia maupun peralatan, serta menjamin ketepatan selesainya suatu proyek. Adapun saran, kiranya kita mampu dalam mengorganit dan menganalisis jaringan kerja dan merealisasikan ke dalam bentuk proyek yang berguna bagi kepentingan, kemajuan, dan tercapainya goals yang diinginkan, terutama dalam hal pengorganisasian pendidikan. Sekian presentasi analisis jaringan kerja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.